Salam Guru Penggerak, saya Nindita Olivia Ochandra, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Magetan. Saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Aksi nyata Merdeka Belajar dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Nasional memiliki pemikiran-pemikiran kritis mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Adapun filosofi pemikiran itu diantaranya adalah mengenai kemerdekaan dalam belajar, pendidikan yang berhamba pada anak, yaitu guru sebagai penuntun, pendidikan yang harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman, pendidikan yang harus memiliki budi pekerti, kemudian semboyan trilogi pendidikan, serta pendidikan dan pengajaran yang harus berjalan sesuai dengan kodrat anak, yaitu melalui bermain. Selama mengikuti program Guru Penggerak, saya mempelajari modul 1.1. Pembelajaran yang dulu saya lakukan ternyata masih berpusat pada guru atau teacher center. Seharusnya pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Guru sebagai penuntun atau fasilitator saja, agar anak mampu mengeksplor kemampuan yang dimilikinya, bebas dalam berekspresi, dan merasakan kemerdekaannya untuk mencari kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam mempelajari modul 1.1, saya belajar tentang filosofi pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya banyak belajar untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Dari mempelajari modul 1.1, muncul ide dan gagasan untuk memberikan pendidikan yang menuntun dan menjadikan tauladan kepada anak didik. Kemudian saya mencoba untuk merubah metode pembelajaran yang lebih berpusat pada murid, lebih berpihak pada murid agar lebih merdeka dalam belajar dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Berikut adalah praktik baik aksi nyata yang sudah saya lakukan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro atau modul 1.1. Dalam melaksanakan aksi nyata, tahap pertama yang saya lakukan adalah tahap perencanaan. Saya mulai menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan saya berikan atau saya laksanakan esok hari. Kemudian, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Di dalam tahap melaksanakan pembelajaran ini, saya mengawali dengan memberikan salam, kemudian menyapa anak didik saya, serta menanyakan kabar mereka sebagai bentuk apresiasi hari itu. Kemudian saya lanjutkan dengan melakukan pembiasaan sikap dan berperilaku positif sebagai penumbuhan budi pekerti melalui kegiatan berdoa sebelum belajar. Sebelum kegiatan inti, saya memberikan pertanyaan pemantik serta melakukan diskusi tentang topik pada hari itu. Menuju pada kegiatan inti, saya memberikan beberapa pilihan kegiatan untuk mereka lakukan. Tapi sebelumnya, saya memberikan contoh dulu kepada mereka tentang bagaimana melaksanakan masing-masing kegiatan tersebut. Kemudian, anak-anak bebas memilih kegiatan mana saja yang mereka sukai sesuai dengan bakat dan minatnya. Di akhir kegiatan, saya melakukan recalling serta penguatan materi yang sudah dilaksanakan pada hari itu. Kemudian, melakukan sedikit diskusi tentang topik untuk esok hari. Tak lupa apresiasi dan reward untuk mereka karena telah melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan bakat dan minatnya. Ditutup dengan pembiasaan budi pekerti dan perilaku positif melalui berdoa sesudah belajar, mengucap salam, dan berjabat tangan. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan mencari solusi agar pada pembelajaran berikutnya saya bisa melakukan. Adapun yang menjadi tantangan dalam melakukan pembelajaran dan bagaimana solusinya adalah sebagai berikut.
Tantangannya adalah masih ada murid yang pasif belum bisa menentukan pilihannya. Dan masih ada juga murid yang tidak mau bekerja sama dan tidak mau mengikuti kegiatan. Bagaimana saya mencari solusi untuk tantangan ini? Yang pertama, melakukan pendampingan dan pengarahan personal secara kontinu. Selanjutnya, memberikan motivasi dan gambaran terhadap perilaku yang sesuai dengan kegiatan secara kontinu agar anak mengerti dan terbiasa dalam melakukan kerjasama. Demikianlah aksi nyata sesuai dengan modul 1.1 yang telah saya laksanakan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam kenal dari saya dan salam guru penggerak.